wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Teks tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Berikut ini ada teks bacaan tentang pertumbuhan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan dari sekelompok serangga. Kupu-kupu bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari sebuah telur yang biasanya berada pada permukaan dedaunan. Telur tadi akhirnya menetas menjadi seekor ulat. Lalu ulat bertahan hidup dengan memakan dedaunan. Setelah itu ulat lama-kelamaan akan berhenti makan dan bergerak, namun ia tetap hidup. Ulat akan mengeluarkan air liurnya dan membentuk semacam benang sutra untuk membungkus tubuhnya sehingga disebut dengan kepompong. Setelah berubah secara sempurna, barulah kepompong tadi berubah menjadi seekor kupu-kupu. Kupu-kupu hidup dengan memakan nektar atau madu pada bunga. Nah, pada teks bacaan tadi ialah menerangkan bagaimana daur hidup yang terjadi pada muatan SPDP karya dekoratif. Karya dekoratif adalah hasil dari seni dekoratif, yaitu menghias atau menggambar suatu objek atau benda. Gambar dekoratif bisa menggunakan berbagai motif, misalnya bisa menggambar tumbuhan, bisa menggambar hewan, ataupun menggambar benda. Gambar hias berupa kumpulan garis-garis yang indah. Unsur terpenting dalam gambar dekoratif adalah garis. Garis adalah unsur fisik yang memiliki dimensi memanjang dan memiliki arah. Ada beberapa macam garis, yaitu yang pertama garis membujur, yang kedua garis melintang, yang ketiga garis zigzag, dan yang keempat garis lengkung. Muatan matematika, hasil kali 2 bilangan cacah. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Nah, berikut ini ada contoh penyelesaian soal dengan cara penjumlahan berulang. Ibu mengemas buah jeruk dengan 4 kantong plastik. Tiap kantong plastik berisi 30 jeruk. Berapakah jumlah jeruk yang dikemas ibu? Nah, perhatikan contoh penyelesaian soalnya. Tadi buah jeruknya ada 4 kantong plastik. Kita tulis dulu angka 4. Tiap kantong plastiknya tadi berisi 30 jeruk, berarti 4 dikali 30. Yaitu buah jeruk yang dikemas tadi 30, berarti kita jumlah secara berulang sebanyak 4 kali. 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Nah, ada penjumlahan sebanyak 4 kali. 4 dikali 30. 30 ditambah 30 sama dengan 60, lalu ditambah 30 sama dengan 90, ditambah 30 lagi hasilnya 120. Jadi jumlah jeruk yang dikemas adalah 120 buah. Pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia. Teks tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan.
pertumbuhan saat lahir, anak kucing sepenuhnya bergantung pada induknya atau pada pemeliharanya. Anak kucing masih dalam suasana buta dan tuli sejak dia dilahirkan. Anak kucing belum dapat melihat dan mengetahui lingkungan sekitarnya. Indra pendengar pada anak kucing hadir di umur 5 hari. Usai 14 hari, ia dapat menggerakkan tubuh ke sumber suara. Keterampilan dewasa bakal mulai ia dapatkan di saat kucing berumur 1 bulan, dan di usia itu ia bisa mengenali suara induknya. Anak kucing akan dapat membuka mata di umur antara 7 sampai 15 hari semenjak ia lahir. Anak kucing tidak dapat mencari makanannya sendiri. Induknya selalu menyusuinya. Lama-kelamaan tubuh anak kucing tersebut berubah. Tubuhnya menjadi semakin besar, tinggi, dan berat. Anak kucing tumbuh menyerupai induknya. Kulit kucing ditumbuhi dengan rambut dan ia bernapas menggunakan paru-paru. Muatan PJOK, kombinasi gerakan lari dan lompat. Pernahkah kamu melihat seekor kuda? Kuda dewasa memiliki badan dan tenaga yang kuat. Kemampuan kuda dalam berlari dan melompat sangatlah baik. Oleh karenanya, kekuatan dan kemampuannya tersebut kuda dimanfaatkan oleh manusia sebagai tunggangan dan juga dimanfaatkan untuk menarik delman. Melompat termasuk dalam kegiatan olahraga. Melompat adalah gerakan berpindahnya badan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerakan ini diawali dengan tolakan kaki ke lantai sehingga mendorong tubuh terangkat ke atas, diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki. Melompat dapat menguatkan otot kaki. Sebelum melompat, kita harus mengambil ancang-ancang dari titik yang agak jauh. Kita harus berlari kencang menuju benda yang akan kita lompati. Selanjutnya, kita melompati benda tersebut. Muatan PPKN, makna bersatu dalam keberagaman. Dalam gerakan melompat, ada yang mempunyai kekuatan melompat dengan jauh, ada pula yang hanya bisa melompat dengan jarak yang dekat. Setiap orang memiliki kemampuan melompat yang berbeda-beda. Meskipun begitu, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Tuhan selalu mencintai umatnya yang mau menghargai sesama. Menghargai adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Sebaiknya kita menganggap semua orang sama tanpa membeda-bedakan. Hal tersebut akan menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar maupun pembelajaran kita tetap kita laksanakan secara online. Terus berdoa agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tidak jenuh-jenuh untuk selalu mengingatkan kepada kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat,
menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau interaksi. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.